Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat, amin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sela Safitri dengan NPM 1951010493. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 sekaligus sebagai moderator pada presentasi kali ini. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang Lembaga Kerjasama Internasional World Trade Organization atau WTO dengan Indonesia. Nah, tentu saja di sini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama beberapa rekan saya, yaitu ada Siti Amelia, ada Salsa Dwi Juanda, kemudian ada Syafani Arbian Pratama, dan yang terakhir ada Rico Roland Rinaldo. Nah, baik, untuk teman-teman semua, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, dan silakan teman-teman untuk menyimak video presentasi kami. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Sela Safitri dengan NPM 1951010493. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait World Trade Organization atau WTO. Dalam konsep perdagangan internasional, salah satu sumber hukum yang sangat penting adalah ketentuan-ketentuan GATT atau General Agreement on Tariff and Trade atau persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan, yang dalam perjalanannya melahirkan WTO atau World Trade Organization, yaitu Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia merupakan salah satu dari 81 negara yang pada tanggal 1 Januari 1995 resmi menjadi original member dari Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Diterimanya hasil putaran Uruguay oleh bangsa Indonesia tampak dari pengesahan keikutsertaan Indonesia dalam WTO dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pendirian Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994. Keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan pelaksanaan berbagai komitmen yang termasuk di dalamnya tidaklah terlepas dari rangkaian kebijaksanaan di sektor perdagangan internasional. Ya, kemudian ada latar belakang didirikannya World Trade Organization atau WTO. Pendirian World Trade Organization atau WTO ini berawal dari negosiasi yang dikenal sebagai Uruguay Round yang berlangsung pada tahun 1986 sampai 1994. Serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement on Tariff and Trade atau GATT yang dilakukan pada tahun 1948 sampai 1994. GATT telah melakukan beberapa perundingan sehingga tidak lama kemudian pada putaran terakhir disahkannya persetujuan yang berguna untuk membentuk sebuah organisasi perdagangan internasional yang disebut sebagai WTO tersebut. Nah, WTO di sini struktur dasar persetujuan WTO diantaranya yaitu ada yang pertama barang atau goods, yang kedua jasa atau service, yang ketiga ada kepemilikan intelektual, dan yang terakhir ada penyelesaian sengketa. Nah, sekian materi yang dapat saya presentasikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Rico Roland Rinaldo, NPM 1951010468. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang B. Fungsi, tujuan, dan sasaran WTO. Yang pasti yang kita ketahui, setiap organisasi apapun pasti memiliki adanya tujuan ataupun fungsi. Adapun tujuan serta fungsi dari organisasi WTO, yang pertama, mendukung pelaksanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan dalam persetujuan yang telah dicapai demi mewujudkan sasaran dalam perjanjian tersebut. Yang kedua, sebagai forum perundingan. Yang ketiga, mengatur pelaksanaannya ketentuan perihal penyelesaian sengketa perdagangan. Yang keempat, mengatur mekanisme peninjauan dalam kebijakan yang ada di bidang perdagangan.
Yang kelima, membentuk kerangka yang berguna untuk menentukan kebijakan ekonomi global yang bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam WTO. Di dalam perkembangannya, WTO sendiri memiliki 5 prinsip-prinsip dasar, diantaranya yaitu 1. Perlakuan yang adil untuk semua anggota. Prinsip ini diatur dalam pasal 1 1994 yang menyatakan bahwa persyaratan komitmen yang telah dibuat atau ditandatangani harus diperlakukan secara sama, menyeluruh kepada semua anggota WTO tersebut. Yang kedua, peningkatan tarif. Prinsip ini diatur dalam pasal 2 1994 yang menyatakan bahwa setiap negara anggota atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuknya atau tarifnya harus diikat. Yang ketiga, perlakuan nasional. Prinsip yang diatur dalam pasal 3 1994 yang menyatakan bahwa persyaratan suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri. Selanjutnya yang keempat, perlindungan hanya melalui tarif. Prinsip ini diatur dalam pasal 11 yang masyarakatnya agar bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif. Yang kelima, perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan tersebut. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu data-data kerjasama. A. Penerapan asas national treatment dalam hukum ekonomi internasional. 1. Prinsip non-diskriminasi secara keseluruhan. Prinsip non-diskriminasi diatur secara implisit dalam hukum WTO. Penegasan tentang prinsip non-diskriminasi terdapat dalam paragraf 4 pembukaan Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization yang menjelaskan bagaimana misi menuju pada liberalisasi perdagangan akan dilakukan, yang berbunyi, being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangement directed to the substantial reduction of tariff and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international trade relations. Kalimat eliminatory of discriminatory treatment ini sering dianggap sebagai sebuah prinsip yang merupakan sebuah pilar fundamental dalam hukum yang berlaku baik di WTO maupun komunitas negara tertentu seperti Uni Eropa. Nicoilides pada intinya mengemukakan bahwa harus ada perlakuan yang sama baik bagi produk-produk yang sejenis orang maupun perusahaan ketika berkompetisi dengan produk orang maupun perusahaan domestik, maupun ketika berkompetensi dengan produk orang maupun perusahaan dari luar. Definisi yang dikemukakan oleh Nicoilides adalah harus ada perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama tersebut bukan hanya diberikan untuk negara yang berdagang saja, namun juga diberikan setara antara negara dan pelaku usaha lokal yang disebut dengan national treatment. Lalu yang kedua yaitu national treatment. National treatment dalam GATT tercantum dalam artikel 3. Tujuan dari artikel 3 ini adalah untuk menjamin ketentuan-ketentuan internal tidak diterapkan pada barang impor atau domestik dengan cara tertentu yang menimbulkan perlindungan pada barang-barang domestik. Sekali produk impor telah mendapatkan persetujuan resmi untuk masuk ke pasar domestik suatu negara, misalnya memenuhi syarat tarif. Baik, saya Siti Amelia dengan NPM 1951010502 akan melanjutkan materi mengenai data-data kerjasama bagian B dengan judul Implikasi Asas National Treatment terhadap Kedaulatan Indonesia
Dengan yang pertama, kasus impor daging ayam. Kasus ini dikenal dengan nama Indonesia Chicken yang diajukan oleh Brasil ke DSB WTO atas keberatannya terhadap kebijakan Indonesia yang dianggap melakukan pelarangan dan pembatasan impor daging ayam dan produk ayam dari Brasil sejak 2009. Brasil mengajukan pembentukan panel pada 16 Oktober 2014. Nah, terdapat 3 ketentuan yang dimenangkan oleh Indonesia karena Brasil dianggap gagal membuktikan ketentuan tersebut yang bertentangan dengan perjanjian WTO. Yang pertama, diskriminasi persyaratan pelabelan halal produk impor, di mana Brasil gagal membuktikan bahwa halal labeling dan bertentangan dengan artikel. Yang B, persyaratan pengangkutan langsung, di mana Brasil gagal membuktikan bahwa Brasil itu bertentangan dengan artikel 11 GATT 1994. Yang 3, pelarangan umum terhadap impor daging ayam dan produk ayam, di mana Brasil gagal membuktikan secara prima facie karena tidak dapat menunjukkan eksistensi pelarangan kebijakan tidak tertulis. Selanjutnya, terdapat 4 ketentuan yang dimenangkan oleh Brasil terhadap Indonesia karena Indonesia dianggap bertentangan dengan aturan WTO, yaitu A, daftar produk yang diimpor di mana tidak konsisten. Yang selanjutnya yang B, persyaratan penggunaan produk impor di mana tidak konsisten. Yang C, prosedur perizinan impor dengan melakukan pembatasan periode jendela permohonan dan masa berlaku persetujuan impor, dan menetapkan persyaratan percantuman tetap data jenis, jumlah produk, dan pelabuhan masuk serta asal negara tersebut, di mana tidak konsisten. Yang terakhir, penundaan proses pertujuan sertifikat kesehatan veteriner. Yang kedua, implikasi asas national treatment bagi kedaulatan Indonesia dalam kasus impor daging ayam. Terkait dengan prinsip non-diskriminasi khususnya national treatment dalam artikel 3 GATT 1994 yang diadukan Brasil dalam kasus ini, pengaturan yang diperdebatkan adalah mengenai standar nasional Indonesia lewat sertifikasi halal. Persoalan ini dimenangkan oleh Indonesia karena Brasil tidak mampu menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda antara produk ayam segar domestik dan produk ayam beku dari luar negeri. Dalam arti ini, perlakuan sertifikasi halal oleh Indonesia terhadap produk ayam diberlakukan secara sama antara produk domestik maupun produk luar negeri. Indonesia sendiri sebagai negara yang memiliki kedaulatan, pada akhirnya mampu mempertahankan pengaturan domestik terkait standar nasional yang diterapkannya. Hal ini yang berarti standar-standar nasional dapat dipakai oleh negara Indonesia untuk menegakkan kedaulatannya. Secara umum, pengaruh prinsip non-diskriminasi dalam kasus ini adalah semakin memperkuat kedaulatan pangan Indonesia. Pemberlakuan standar nasional Indonesia lewat sertifikasi halal terhadap produk pangan diakui oleh WTO sebagai produk legal dan dapat diberlakukannya. Indonesia tidak diwajibkan untuk mencabut ataupun mengubah standar sertifikasi halal yang telah ada sehingga wajib diikuti oleh seluruh pengusaha yang berasal dari luar negeri. Perkenalkan, nama saya Safani Ardian Pratama, NPM 19510106. Di sini saya akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu fungsi WTO bagi negara berkembang. Yang pertama adalah sebagai suatu perangkat ketentuan atau aturan multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan. Yang kedua, sebagai forum atau wadah perundingan perdagangan. Yang ketiga, sebagai suatu pengadilan internasional di mana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangannya dengan anggota-anggota GATT lainnya. Yang kedua, manfaat bagi negara berkembang adalah dapat meningkatkan kinerja khususnya bagi masyarakat Indonesia yang menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Sementara itu, terdapat tambahan antara lain kurangnya komitmen pemerintah dalam meningkatkan dunia usaha akibat mengalami
masalah dalam pembangunan, ditambah dengan kurangnya kesiapan sumber daya manusia, baik pengusaha, kalangan profesional maupun pejabat pemerintah. Kemudian ada kewajiban nasional treatment sesuai artikel 3 GATT 1994. Diterapkan kepada semua tindakan yang mempengaruhi berhubungan dengan perdagangan barang. Kewajiban nasional treatment dalam artikel GATT berlaku hanya sejauh bahwa anggota-anggota WTO setelah secara tegas dan jelas berkomitmen untuk memberikan national treatment terhadap sektor-sektor jasa tertentu. Anggota-anggota mencantumkan daftar komitmen mereka dalam kolom national treatment dari schedule of specific commitment mereka. Oleh karena itu, pada prinsipnya setiap anggota bebas menentukan apakah akan membuat komitmen, dan jika komitmen sudah dibuat, seringkali berdasarkan kondisi dan klasifikasi yang membatasi ruang lingkup penerapan kewajiban tersebut. Kemudian, asas national treatment berimplikasi pada penguatan kedaulatan Indonesia, seperti yang terlihat dalam kasus impor daging ayam. Sertifikasi halal diperdebatkan oleh Brazil, akhirnya diputuskan WTO tetap dapat diberlakukan. Hal itu berarti Indonesia tetap dapat memberlakukan sertifikasi produk tertentu. Selama ini diterapkan secara baik bagi produk yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. WTO sendiri adalah organisasi perdagangan dunia yang merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur dalam permasalahan perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO sendiri diatur melalui suatu persetujuan yang sebagai hasil perundingan yang sudah ditandatangani oleh negara-negara anggota. WTO sendiri mendorong arus perdagangan antar negara dengan cara melakukan pengurangan dan penghapusan berbagai hambatan dapat mengganggu kelancaran perdagangan dan jasa. WTO sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan GATT, yang dimana kedua organisasi ini selalu berkaitan dengan perdagangan barang. Dengan adanya organisasi ini diharapkan sistem perdagangan internasional akan semakin berpengaruh setelah melihat apa yang terjadi di dalam atau apa yang dilakukan oleh WTO. Bagi negara berkembang, terutama bagi negara Pasifik yang sangat memerlukan kelanjutan dari sistem perdagangan dunia yang terbuka, dan diperlukan adanya langkah untuk lebih memanfaatkan dan mengambil peranan dalam kegiatan WTO agar sistem internasional terbuka dapat dipertahankan. Nah, itu tadi pemaparan materi presentasi pada kelompok 2 kali ini. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat kepada teman-teman, dan kami memohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, ada salah dalam menjelaskan materi, kami mohon maaf. Nah, sekian hasil presentasi dari kami akhiri dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.